nggak penting kuliah Masa gitu. kuliah, Kita bisa jadi Zuckerberg pilihan. aja kuliahnya gimana tapi bikin Facebook jadi orang kaya gitu ya, ngapain kuliah? Ya, jadi banyak tuh motivator sampah itu. Oh, sama. Beliau ini sedang menempuh pendidikan S3 di Rusia, Universitas Yakuala. Dan saat ini mungkin teman-teman bisa kaget nih ya, karena lihat wajahnya kayaknya nggak mungkin nih udah tua. Kita nggak bilang bayi keramnya tua. No. Udah tua ya? Tidak. Berarti aslinya emang udah tua? Kayaknya ya, nggak tahu ya. Enggak, kita Ya, bercanda. Biasa ya rekan sago ya, biar kita jangan kaku gitu. Nah, jadi beliau ini sebenarnya udah mau menginjak 29 tahun nih. Tahun ini usianya. Udah tua ya? Udah tua lah ya. Gimana Bang, udah tua apa belum? Ya biasalah. Masalah tua muda itu relatif ya teman-teman. Yang tahu tua dan muda itu ya kita bisa menilai masing-masing lah. Standarnya apa dulu nih, bilang tua atau bilang muda. Yang penting baby face. Yang penting baby face-nya, imutnya nih. Nah, jadi udah mau menginjak 29 tahun untuk tahun ini, tapi beliau sedang S3. Lagi S3 ya teman-teman. Apa kabar kita yang 24 tahun, 25 tahun tapi Insya Allah nyusul. ya mudah-mudahan amin. Insya Allah nyusul sampai ke S3, sampai PhD semua amin. Nah, tapi kalau standar akademik 29 tahun dan sedang menempuh S3 yang mungkin insya Allah ya mudah-mudahan segera selesai di tahun ini ya Bang ya, amin. Tapi kok keren gitu loh Bang, maksudnya motivasinya apa sih? Padahal kan orang-orang bilang, alah masih muda juga, ngapain buru-buru S3? Gimana? Benar. Ya sih banyak yang sebenarnya bukan bilangnya buru-buru atau gimana ya. Tapi yang bilang, oh masih muda gitu untuk S3. Karena juga kalau di S3 tuh teman-temannya ya orang tua semua. Bahkan ada dosen di satu angkatan gitu kan. Jadi ya bisa dibilang muda sih untuk S3. Nah motivasinya ya. Sebenarnya awalnya nggak ada motivasi, Wak. Nggak ada motivasi. Tapi santai-santai ditulisnya Bang. no motivations. No motivation at first ya. Ya nggak ada. Jadi awalnya itu kan tawarin untuk S2, S3 gitu. Mau nggak S2, S3 gitu. Nah, Ini terus, maaf ya Bang, motong dikit biar lebih jelas gitu. Gimana sih tawarinnya gitu waktu itu? Sebenarnya tuh ceritanya panjang gitu kan, sampai dapat tawaran itu kan. Dari mulai S1 kita sama beliau sama almarhum Prof. Marlina waktu itu, bimbingannya beliau gitu kan. Nah, beliau melihat, kerjanya ini bagus, skripsinya bagus. Nah mungkin Rini juga sering kan dapat tawaran kayak gitu kalau misalnya kita udah deket sama dosen dan bukan cuma sekedar dekat tapi juga kita punya kualitas. Nah otomatis tuh kita pasti dapat banyak tawaran. Nah salah satu tawarannya ini ikut S2, S3. Jadi itu masih di bandara tuh posisinya Rin. Ya kan dulu Abang di Indonesia juga pelatih debat ya. Kalau nggak salah itu lagi ada lomba debat di luar dan saya itu mau pulang ke Banda Aceh. Jadi posisinya masih di bandara ditelepon. Ikram mau nggak ikut S2, S3 sekalian gitu. Waktunya 4,5 tahun. Bagi kita kan 4,5 tahun adalah waktu yang sangat lama gitu kan. Nah, jadi untuk milih itu mikir dulu ya, diterima atau enggak gitu. Dan itu posisinya lagi di bandara. Jadi kan kayak tunggu dulu lah Bu, pulang gitu kan, diskusi sama mama gitu kan, sama keluarga. Nah jadi ya intinya setelah diskusi mama pun oke gitu kan, dan pun waktu itu nggak ada tawaran kerja, nggak ada beasiswa lain juga ke luar negeri gitu kan. Pernah sih apply AAS cuma ditolak gitu. Nah ada kesempatan datang S2, S3 ya udah langsung diterima gitu. Jadi akhirnya dari rekomendasi almarhum terus diteruskan ke pembimbing saya yang sekarang Prof. Syahrul Nur. Nah akhirnya dipilihlah saya sebagai kandidat mahasiswa S3 waktu itu prosesnya. Jadi gitu, sebuah cerita. Iya jadi kayak emang nggak ada niat gitu, nggak dikejar juga untuk S3, tapi ada kesempatan diambil gitu. Benar-benar. Kayak gini kita udah dikasih tawaran nih, udah kayak masa nggak diambil gitu ya Bang ya? Masa ada kesempatan gitu nggak sih? Atau gimana? Iya. Tapi ada motivasi lain juga gitu Bang? Motivasi lain tuh sebenarnya kan kalau kita habis S1 tuh harus cari duit nih ya. Karena kan
Rata-rata orang tuh di stop tuh pembiayaannya dari orang tua, nggak ada lagi jajan gitu kan. Dulu tahu kan jajan tuh harus ngeju tahu. Teman-teman nih kalau nggak tahu ngeju tuh adalah kita jadi juri debat ya bang ya. Ya jadi juri debat gitu kan. Itu kan cuma berapa bayarannya paling banter tuh 800.000 lah per bulan. Terus ada bulan-bulan yang kita nggak ngeju gitu kan. Jadi ya waktu itu lumayan lah susah gitu untuk ngopi gitu susah gitu kan. Untuk uang bensin juga susah gitu. Jadi dengan ada tawaran beasiswa waktu itu yang SPP gratis, terus per bulan dikasih 3 juta, lumayan lah, anggap aja. Anggap aja lah Wak kan, ini kita lagi kerja, cuman kerjanya belajar. Gitu. Kerjanya tuh belajar gitu. Belajar tapi dibayar. Iya belajar tapi dibayar gitu kan. Lumayan lah untuk nongkrong-nongkrong sama kawan gitu kan. Jadi ya itulah motivasinya. Motivasi demi kenyamanan hidup gitu ya bang. Benar ya. Kenyamanan hidup yang lebih baik dan lebih mudah gitu. Ngapain jadi susah? Hidup udah susah, jangan bikin tambah susah gitu ya. Asik banget ya. Pada jalan mudah mudahkan. Gitu. Ya, benar. Nah tapi nih bang, kalau kita lihat terutama di Aceh nih, mungkin kalau di luar masih banyak lah, nggak banyak yang mungkin tidak sedikit di Aceh gitu orang-orang yang mau walaupun usianya dikira masih muda, nggak yang usia bapak-bapak kayak abang Ikram tadi bilang, abang Ikram tadi kan bilang, nih kawan-kawan S3 nih bapak-bapak, ibu-ibu nih. Nah berarti kan standarnya kebanyakan adalah S3 itu bukan untuk anak muda. Ada nggak sih pikiran kayak gitu bang? Maksudnya kita bisa melihat di sekitar masyarakat kita tuh banyak yang menganggap bahwa ala masih muda, nanti aja apa jadi bapak-bapak gitu. Ya kan sebenarnya bang S3 itu kan ya karena memang ada jalannya gitu ya, udah kasih beasiswa lanjut lah. Cuman kalau menurut abang sih pilihan S2 dan S3 itu memang nggak seperti kita memilih S1. Kalau S1 kita mungkin memang harus gitu, karena ya mau di mana kerja atau kalau nggak ada S1 rasanya kan nggak lengkap gitu ya, kayak udah jadi kewajiban lah S1. Tapi S2, S3 ini kita memang memilihnya tuh berdasarkan keperluan gitu. Jadi nggak masalah sih mau dia muda atau tua, bisa dikejar. Maksudnya abang di sini contoh nih anak muda bisa S3, artinya anak muda lain juga silahkan S3. Kawan abang juga ada yang bahkan umurnya 1 tahun di bawah abang. Dia itu nggak dapat beasiswa, dia kerja di BMKG, tapi dia kuliah S3 gitu. Jadi mungkin ini ya kayak kita mendobrak stereotip bahwa S3 itu bukan cuma untuk orang tua, tapi juga bisa untuk anak muda. Terus yang tapi perlu dilihat lagi nih S2, S3 ini memang pilihannya itu ditentukan dari karir kita sebenarnya. Kita mau jadi apa gitu. Kalau memang karir kita memerlukan kualifikasi kita sebagai lulusan S2 atau S3, maka lanjut gitu. Tapi kalau misalnya enggak, itu kan nggak jadi kewajiban ya, nggak jadi suatu keharusan. Tapi mungkin ada orang yang iseng ya hobinya belajar gitu ya, silahkan lanjut. Iseng gitu. Hobinya belajar kok iseng sih bang? Gimana nih? Ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari abang pribadi gitu kan, dulu tuh emang nggak yakin sebenarnya this is my way. Oke. Saya sempat ragu apakah ini sesuai kayak gitu. Dulu tuh kan kayak kerja aja lah di kantor gitu kan, pulang pagi pulang pagi gimana, perginya kapan? Kalau pulangnya pagi. Bener kan, kalau lembur pulangnya pagi. Pulangnya pagi, perginya kapan? Malam. Iya, kalau shift malam. Kalau shift malam bener bisa. Lah, itu yang itu pula nanti ya dikira. Enggak. Bukan itu. Tapi ya misalkan gitu ya. Pergi kantor pagi, pulangnya sore gitu kan. Nah, yang gitu aja biasa aja gitu, yang penting ada duit lah untuk living kan. Tapi setelah S2, S3 gitu kan, ya artinya itu jalannya udah ditentukan gitu kan. Jadi disitulah baru abang kayak set motivations kalau have to learn seriously. Harus serius gitu, kita nih belajarnya nggak bisa main-main lagi kayak S1 by the way bang main-main. Main-main. Jadi I have struggle di S1 dulu untuk motivasi, dalam hal motivasi ya. Karena
Gimana sih main-main Bang Ikram tuh? Soalnya sih ini mau lihat nih prestasinya banyak nih, tapi Bang Ikram ngakunya main-main. Main-main tapi kok banyak prestasi. Nah itu yang mungkin dikira orang main-main gitu ya. S1 karena banyak prestasi itu. Ini mainnya tuh main menurut Bang Ikram atau main-main orang yang bilang? Ini main-main siapa yang bilang ini? Ya, gitulah kan. Ya intinya tuh kan kuliahnya kan keteteran gitu. Nggak keteteran sih. Tapi on the track tapi tidak sefokus itu gitu. Tidak sefokus itu. Jadi di nomor 2 kan lah gitu. Kan kalau orang harusnya dia tuh fokus kuliah gitu. Harusnya tuh dia bisa dapat IPK cum laude gitu kan. 399 gitu. Tahu nggak by the way IPK Abang berapa? Enggak. Berapa? Coba tebak. 38, 37. 36 lah paling, 35 masih bisa. Okay. Masih mungkin lah 35, 3. Nah, mungkin sih di bawah 35. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kayak semua orang tuh tahu loh. Nih rekan Sago nih nggak ada yang tahu nih. Bang Ikram nih peneliti loh. Publikasinya banyak. Berapa coba ngaku? Berapa publikasinya? Coba ngaku dulu. Publikasi internasionalnya udah berapa? Ada sekitar 20-an lah. Apa kabar kita anak-anak muda? Berapa publikasi jurnal sudah ini? Ini sih belum satu pun. Aduh malu bilangnya, tapi gitulah kenyataannya. Kan ada ya? Udah di-submit ya? Udah masih dicoba. Belum tahu jadi jurnal apa enggak, jadi masuk internasional apa enggak. Nah gitu, tuh coba. Iya, IPK-nya Taurus siap-siap terkejut. 3,28. 3,28 tuh kayak... Ya, jadi seorang Ikram itu yang wow di S2, S3, S1-nya itu IPK cuma 3,28 gitu. Dan untuk beasiswa itu, dan kenapa Abang kayak ngerasa yakin this is my way of living? Melalui beasiswa. This is the right path for me to walk in. Yes, that's right. Adalah karena beasiswa ini syaratnya tahu nggak berapa IPK-nya? No. 3,25. Ya Allah. So, cuman beda 0,03 gitu kan dari batas minimal gitu. Jadi ini memang rezeki kayaknya, emang pas-pasan lewat gitu. This is for Ikram memang gitu kan beasiswanya. Jadi makanya serius di beasiswa gitu. Dulu tuh waktu S1 ya, mungkin teman-teman juga punya struggle ya di S1. Bahkan kalau kita lihat nggak semua orang tuh punya motivasi untuk kuliah ke S1 gitu kan. Ya sama sih sebenarnya dulu juga gitu. Karena apalagi dulu ya waktu SMA tuh zaman-zamannya Mark Zuckerberg lagi naik daun ya kan. Facebook gitu ya. Terus dia bilang, nggak penting kuliah. Gitu. Kita bisa jadi aja kuliahnya gimana tapi bikin Facebook jadi orang kaya gitu, ngapain kuliah? Ya, jadi banyak tuh motivator sampah itu. Oh, sampah ya Bang? Aduh. Tapi kita tidak menyebut siapa sampahnya, tapi kira-kira dengan pikiran yang bilang bahwa pendidikan tidak penting, seformal tidak penting kayak. Iya, benar-benar. Kita bisa bilang itu tidak ini. Dulu itu kan nggak ada ya istilah-istilah yang namanya privilege tuh nggak terlalu ya. Nah, jadi kita tuh dikasih apa ya? Oh, ini dia DO nggak perlu S1 tapi bisa sukses jadi kaya gitu kan. Privilege itu apa sih Bang? Nah, tunggu dulu. Sorry. Ya. Oke, lanjut. Jadi, tapi kita waktu dulu itu nggak tahu bahwa si Mark Zuckerberg ini punya privilege gitu kan. Dia punya privilege bahwa dia orang kaya, dia kuliahnya di Harvard gitu kan. Dia DO Harvard kan. DO dari Harvard gitu kan. Dan itu privilege, dan itu dia tuh nggak mulai dari starting point yang sama dengan kita. Nah, itu privilege gitu. Oh, jadi privilege itu kayak sesuatu yang kita punya gitu ya Bang? Yang gimana sih? Privilege itu kayak hak istimewa orang gitu yang berbeda. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin nih misalnya. Nah, orang kaya itu walaupun misalnya sama-sama S1, tapi dia tetap starting point-nya nggak dari zero. Oh, benar. Dia nggak dari starting point yang sama gitu. Ada orang-orang tuh dia punya kemampuan finansial yang cukup, jadi dia memulai starting point-nya itu kuliahnya santai, masih bisa fokus. Ya kan dia udah les gitu, udah banyak kursus gitu. Dia sekolah di sekolah yang mahal, sekolah swasta yang itu bakal easy lah bagi dia untuk lanjut ke kuliah gitu kan. Starting point-nya setiap orang itu berbeda, dan orang yang punya rezeki lebih muda itu pasti dia bakal lebih lempang juga kehidupannya. Nah, dulu tuh kan nggak aware dengan yang gitu-gitu. Dan
kita siapa gitu kan. Iya, abis kita dia dibandingkan dengan Dio tapi Harvard gitu loh. Dio tapi Harvard gitu kan. Jadi ya udahlah termakan dengan itu, dan apalagi waktu itu Hanaman dulu sempat di Undip ya. Iya, Jadi sebelum ke Unsia ke Undip, terus ada kesempatan, sebenarnya nggak kesempatan kerja, emang nggak suka aja waktu itu di Undip. Terus ada tawaran kerja, terus kerja dong. Dan setelah kerja di sana ternyata kualifikasinya itu kan S1 gitu kan. Tapi apa dengan SMA bisa gitu kan, pertama nih bangga lah gitu kan. SMA bisa ada membawahi, ada apa ngelit tim juga gitu 10 orang gitu kan. Ngelit tim apa waktu itu, Bang? Kita kerja di ini Apa tuh? perusahaan komunikasi gitu. Jadi ada proyek untuk audit tower gitu lah. Jadi dulu di Kuningan. Kantornya ya Kuningan, di samping gedung Excel. Terus gimana tuh Bang tuh ngelit timnya tuh? Ya udah ngelit timnya. Cuman karena peer kita kan juga ada peer ya, yang setara sama kita itu rata-rata pada S1 gitu kan. Nah jadi emang nggak nyaman aja. We become the only one yang nggak kualifikasi S1, itu mata bereng semua ya kan. Kayak apa nih lead tim nih, masa S1 aja enggak, lead tim apaan nih gitu. Ya gitu ya kan. Jadi untuk karir pun kita nggak akan, kalau dilihat pun nggak akan maju mulus lah gitu kan. So di situ memang sih untuk kita kerja gitu nggak perlu S1 tuh nggak perlu, asalkan kita pintar gitu ya, bisa ngandelin otak gitu, bisa untuk masuk bisa, tapi berdasarkan untuk pengalaman abang gitu ya. Iya berdasarkan pengalaman sendiri, tapi untuk survive dan untuk naik karirnya kayaknya nggak mungkin. Kita tuh harus gitu ya? Kuliah. So di situ nge-decide bahwa penting sih emang kuliah, dan juga waktu balik itu orang tua ya paling suportif dan paling nge-demand tuh harus kuliah. Pokoknya anaknya tuh harus tamat S1 gitu. Nah akhirnya barulah kuliah gitu. Jadi tapi dulu tuh mindsetnya kuliah cuma untuk sekedar dapat ijazah gitu. Makanya kayak tadi tuh ya IPK 3,8, alhamdulillah yang penting di atas 3 gitu. Jadi kan bisa kerja, banyak pilihan, banyak opsinya gitu ya. So itu sih waktu dulu. Jadi mungkin teman-teman yang dulunya kayak ngerasa apa yang nggak penting S1, mungkin juga terjebak dalam delusi, nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya, bisa jadi sukses atau apa gitu kan. Padahal gini ya Bang, kalau kita bilang, kalau kita analogiin sama mobil, si pendidikannya itu bukan bensinnya untuk mobil jalan, tapi dia olinya gitu ya. Iya benar ya. Bensinnya tetap kita. Kita percaya kok kalian anak-anak yang nggak sekolah tuh pintar sebenarnya, cuman mungkin kayak itu tadi salah ngambil jalan aja gitu. Nah di S1 tuh kita banyak belajar, banyak hal yang dapat kita pelajari, mulai dari kita ikut komunitas, kita bangun leadership kita. Itu kan perlu pengalaman sebelum kita beranjak ke ranah kerja untuk nge-lead suatu tim misalnya. Dan juga hal-hal sebenarnya bukan masalah materi pelajarannya, malah materi pelajarannya juga kalau kalian bagusnya nonton aja tuh YouTube abang-abang India ya kan. Ya kan? Abang-abang India yang mana nih? Apa aja lah gitu. Kalau misalnya Khan Academy atau itu gitu kan. Oh, Khan Academy itu nama lainnya YouTube abang-abang India ya. karena by the way kalau materi itu atau kuliah itu kita belajar di YouTube banyaknya itu dari India. Kok coba deh, misalnya ada apa gitu kan, nggak tahu cara menginstal ini, cari aja di YouTube. Pasti yang ngebuat itu abang India. Mantap kali abang India. Emang abang India tuh penyelamat lah bagi mahasiswa ya. Mantap. Ya jadi sebenarnya nggak perlu kuliah karena abang India tuh can explain better dari dosennya. Abang India lebih bisa menjelaskan lebih baik daripada dosen gitu. Ya, jadi materi di YouTube itu bisa jadi lebih nangkep kitanya gitu kan. Nah, kalau kuliah sih nggak penting malah. Tapi di kuliah itu kayak tadi kita belajar leadership, kita ada pengembangan diri, ekstrakurikuler. Kalau abang kan ambilnya di debat, dan waktu itu juga alhamdulillah ngikut science project dapat medali emas gitu. Mantap kali lah abang nih, debat iya, science project iya. Aduh idaman banget sih. Bercanda bang. Lanjut intermezzo. Ya, jadi kan
kita nggak akan dapat paparan kesempatan yang sama kalau kita nggak di S1 gitu. So bagi teman-teman juga nih yang udah kuliah, juga itu nggak cuman kuliah doang, karena yang kayak Abang bilang tadi, kalau kuliah aja di YouTube bisa. Betul. Gitu. Apa nilai? Menurut Abang setelah kuliah nilai itu nggak terlalu penting. Kayak Abang 3,28 bisa survive S2, S3 gitu kan. Betul. Tapi yang nanti menentukan kesuksesan kita, kualitas diri kita, yaitu tadi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Bukan berarti hard skill atau ilmu di kuliah itu nggak penting gitu untuk kita bisa surpass grade-nya, passing grade-nya. Tapi yang tadi itu penting, ekstrakurikuler itu. Gitu. Ikut aja debat seni, ikut aja seni. Cuman sebagai anak sama-sama anak debat nih, ayo teman-teman ikut debat. Nanti kita mau Bang Ikram sebagai pelatih paling senior di Banda Aceh. Udah nggak lagi Bang. Udah nggak lagi. Udah lebih ke penelitian kan sekarang. Iya. Tapi itu sih tadi, ikut aja itu ekstrakurikuler. Tapi dengan syarat harus maksimal, jangan main-main. Misalnya cuman sekedar nongkrong-nongkrong, kalau memang itu tujuannya ya nggak akan dapat skillnya. Tapi misalnya senang main debat ya fokus ke debat, betul-betul belajar untuk debat. Olimpiade juga gitu, silat juga gitu, betul-betul latihan gitu. Karate, taekwondo, yang penting serius gitu ya Bang. Yang penting serius, dan bisa ini. Mungkin nanti bisa sih, ada temen juga kan dia itu pemenang PIMNAS kan. Dia itu memang fokus di situ. Mungkin nanti bisa diajak nih. Kita ngajak nih, ya, biar kasih inspirasi buat teman-teman Sago nih gitu ya. Iya. Nah, berbicara tentang prestasi nih Bang. Banyak yang bilang nih, Bang Ikram nih seorang peneliti muda yang kayak tadi Rini singgung di awal lah sedikit ya. Peneliti muda yang punya banyak prestasi nih. Ya tentunya mungkin prestasi banyak, tapi terbanyaknya yang fokusnya banyak tuh di penelitian katanya gitu. Sempat dengar-dengar dapat award nih Bang, yang dari Green Talent kalau nggak salah namanya, Green Talent. Boleh nggak diceritain sedikit, apa sih itu Green Talent, apa sih awardnya, gimana sih dapetinnya gitu? Oke. Jadi Green Talent itu penghargaan dari Ministry of Research and Education Jerman. Waduh, Jerman ya, udah Ministry of Education. Jerman lagi. Ministry of Research and Education-nya Jerman. Itu dikasih setiap tahunnya untuk 25 peneliti terbaik di bidang keberlanjutan. Gitu. Terbaik sedunia gitu ya Bang? Terbaik sedunia. Waduh, mantap. Jadi waktu itu Abang satu-satunya yang dari Indonesia. Dan satu-satunya yang baru, yang kampusnya tuh dari Indonesia. Gitu, mewakili kampus Indonesia. Mungkin dulu sebelumnya ada orang mewakili Indonesia tapi kuliahnya di luar negeri. Jadi kayak gitulah, kampus di luar lah gitu kan. Nah, Abang mewakili Indonesia dan juga kampusnya itu dari Aceh gitu. Nah, kan bangga kali lah jadi orang Aceh. Jadi kampus Indonesia yang tercatat di listnya Green Talent itu cuma satu, itu Unsia gitu kan. Terus dari WSK, sorry. Universitas Syah Kuala. Universitas Syah Kuala gitu. Nah, itu satu-satunya universitas di Indonesia yang masuk di database-nya Green Talent yang menang ya. So, ya gitu. Jadi kita dikasih penghargaan. Sebenarnya sih diundang ya, harusnya ke Jerman, cuman karena pandemi jadi online. Dan kita dikasih kesempatan untuk bukan belajar sih, kayak kita magang, kayak kita cari pengalaman gitu ya Bang? Cari pengalaman lah, 3 bulan dimanapun di Jerman. Mereka yang fasilitasi, mereka kasih duitnya gitu. Tapi kalau untuk bayarannya, misalnya bukan bayar ya, award-nya tuh ada ini nggak Bang, dikasih duitnya nggak Bang? 1.700 per bulan itu waktu kita nanti di Jerman. 1.700 tuh mata uang apa Bang? Euro ya? Sekitar berapa ya? 30-an ya? 1.700 euro itu berapa Bang? 30-an gitu lah. 30 per juta bulan. Sekian ya per bulan ya. Mantap kali lah ya. Iya, lumayan. Karena dengan segitu, kalau misalnya S3 aja saya dengar itu 800 euro uang bulanannya. Jadi mungkin lebih dari dua kali lipatnya lipatnya untuk S3, beasiswa S3
ke Jerman gitu kan. So ya ini privilege gitu, bisa dapat penghargaan itu. Terus juga yang hebatnya kita bisa kemana aja di Jerman gitu. Terserah, yang penting ada yang mau nampung, boleh gas gitu. Mau perusahaan kah, mau research center kah, mau kampus kah gitu, gas. Abang kebayang nggak tapi kalau misalnya udah bisa ke sana nih, mau ngambil apa nih, research center atau apa gitu? Kemarin udah coba approach research center, cuman lost in contact kayak gitulah. Belum ada kabar lagi gitu ya? Ada kabar, kemarin kan sama Pak Izir. Wah, yang kita, ya benar-benar. Nah, rencana ya itu di kampus sih. So either way, itulah dapat, ya, yang penting kan bisa ke sana. Betul. Inspiratif sekali nih teman-teman Sago nih. Bang Ikram ini seorang peneliti muda, beliau juga kita masih bisa berkata juga dalam usia yang kita nggak bisa bilang bapak-bapak lah ya. Belum jadi bapak-bapak kan? Belum kan ya? Masih baby face gitu. Masih muda gitu, tapi beliau udah sedang hampir menyelesaikan S3. Ini sebuah motivasi ya kalau bagi kita ya teman-teman. Rindy sendiri pun sebenarnya juga ya baru cuma nggak nanya kenapa, gimana caranya, nggak. Oh iya, mau nanya. Ini kebetulan nih narasumbernya mau juga bercerita. Jadi gini, kan abang tuh beasiswa kan ya. Abang kan tadi alhamdulillah gitu, Allah memberikan jalan, soal syaratnya 3,25, abang 3,28, gas bisa gitu, insya Allah dapet, alhamdulillah kan. Apa sih bang tips dan triknya? Padahal orang-orang tuh kayak mikir, alah IPK jelek tuh kayak udah lah nggak usah mikir-mikir beasiswa, IPK jelek. Maksudnya gini, kadang tuh ada standar kayak IPK bagus itu standarnya mungkin 3,5, 3,6. Beberapa sebagian masyarakat tuh berpikir bahwa IPK bagus tuh selalu 3,5. Tapi kan kita yang kayak biasa aja mungkin mikir, alah di atas 3 aja udah cukup gitu, nggak apa-apa. Well, gimana ya? Tips and trick ya. Mungkin ini sekalian menjawab yang untuk S1-nya yang tadi juga. Boleh banget karena nih, kita maunya nih. S1 juga makin banyak orang mau kuliah. Iya. So, ternyata Rin kan, di Aceh nih ya, jumlah beasiswa itu lebih besar daripada jumlah mahasiswa yang daftar. Wah, kuotanya lebih ya? Kuotanya lebih. Waduh. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di kampus-kampus yang favorit kayak USK gitu kan, atau UIN gitu ya, mungkin kan kuotanya itu terbalik ya. Tapi ada kampus-kampus ternyata kampus swasta gitu yang mereka tuh jumlah beasiswanya itu melebihi jumlah mahasiswa gitu. Nah, jadi teman-teman nih nggak ada lagi alasan sih seharusnya untuk kayak nggak sekolah, nggak lanjut ke pendidikan lebih tinggi. Misalnya, nggak ada biaya untuk lanjut di kampus favorit kayak Unsyah gitu kan. Ada tuh kayak di Serambi, di Bina Bangsa Gatsempena atau di Unaya gitu. Mereka tuh punya banyak slot beasiswa, dan jangan salah, kayak Universitas Serambi itu olimpiade kimianya selalu mengalahkan Unsyah. Waduh, saya ini pernah olimpiade kimia nih, gitu, SMA kan. nih. Nah, jadi kualitas itu sebenarnya juga nggak ditentukan dari reputasi kampus. Ya mungkin ada pasti tapi tidak selamanya menentukan. Tapi gitu. yang paling menentukan diri kita sendiri itu. Betul, kalau misalnya memang kita niat mau belajar gitu, selalu ada jalan dan kemudahan gitu. Betul sekali ya. Asalkan ada kemauan pasti ada jalan ya. Rekan-rekan Sago ingat nih, asalkan ada kemauan pasti ada jalan. Benar nggak Bang Ikram? Benar. Seperti Bang Ikram, yang kemauannya aja nggak terlalu ada, tapi karena ada kesempatan akhirnya ada jalan ya Bang ya. Yeah. Jadi kita bisa nih mengambil beberapa poin penting ya dari hasil diskusi kita hari ini, teman-teman Sago semua nih. Mudah-mudahan bisa lah rekan Sago mengambil inspirasi hari ini dari Bang Ikram. Ya kita bisa bilang bahwa sekarang tuh jalan untuk pendidikan itu sudah nggak susah dulu loh teman-teman. Kayak Bang Ikram bilang, beasiswa udah banyak. Kita juga bisa milih kampus lebih dari dulu, kayak lebih banyak aja kampus sekarang gitu kan. Mungkin dulu ada cuma beberapa kampus aja tuh yang yang layak lah istilahnya gitu. Sekarang tuh udah banyak kali ya kampus sih ya yang bisa menampung kita, dan juga kan juga. Misal di kampus-kampus itu kan dosen-dosennya juga alumni dari USK gitu, dari luar juga tuh, dari misal kayak di Serambi tuh dari luar negeri juga dosennya gitu. So udah nggak kayak tersentralisasi seperti dulu lah kualitas pendidikan di Aceh. Betul. Kayak walaupun kita mungkin tidak dianggap sebagai universitas yang terbaik atau yang gimana kali sama orang, tapi insya Allah kesempatan belajar lebih kurang gitu ya Bang ya. Kayak lebih kurang sama lah, kita bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama, pengalaman yang lebih kurang juga mirip-mirip, walaupun mungkin orang bilang alam universitas biasa misalnya gitu ya, itu terserah sama orang. Nah jadi yang selanjutnya mungkin yang juga kita perlu
mulai berpikir ya teman-teman semua rekan-rekan Sago. Siapapun boleh S3. Asalkan ada kemauan, asalkan kita bisa mau ada kesempatan, jadi coba aja nggak apa-apa gitu ya Bang ya. Kayak dengan Bang Ikram yang IPK-nya 3,28 aja nih. Maaf nih, kita bukan ngomong ini, tapi ini sebagai motivasi nih buat rekan-rekan Sago. Berapapun IPK kita, ya udah nggak apa-apa. Malah ada beasiswa-beasiswa tertentu, misalnya kalau kita mau coba nih ada kesempatan ke luar negeri, mereka bahkan nggak minta 3,25, 3 udah cukup gitu. Nah jadi sebenarnya balik lagi ke kita, apakah kita mau mencari jalan, apakah sebenarnya kita mau nih mengambil kesempatan yang ada di depan mata, ataukah lebih kayak biar aja lah. Nah, itu balik ke kita. Kayak tadi, olinya bukan pendidikan. Olinya mungkin ya pendidikan, bensinnya tetap kita sendiri. Ya, kita sendiri. Oke, makasih banyak rekan-rekan Sago sudah menyaksikan diskusi kita hari ini bersama Bang Ikram yang very inspiratif ya. Mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bang, mungkin siap. inspirasi yang lain. Kayaknya kita melihat Bang Ikram juga punya prestasi yang cukup banyak. Oke, terima kasih rekan-rekan Sago semua. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.